Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Alit Sunardi. Hari ini saya ingin berbagi bagaimana eh, contoh surat penetapan kelulusan peserta didik di akhir jenjang ya, baik SD, SMP, SMA, SMK. Tentunya ada dua hal. Yang pertama adalah penetapan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Dan hari ini juga saya ingin memberikan contoh surat keterangan kelulusan. Satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama, surat keputusan kepala sekolah tentang penetapan kelulusan peserta didik ya. Nah, ini diisi kop nomor surat ya. Tentunya domainnya ujian di sini. Di sini ada menimbang bahwa peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan penilaian sumatif akhir jenjang tahun pelajaran 2023-2024, maka perlu dikeluarkan surat keputusan tentang kelulusan. Dasar hukumnya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang kelima, maaf, keempat di sini adalah Permendikbud Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian. Kita lihat di sini di standar penilaian di Permendikbud 21 tahun 2022 di halaman 7 ya. Nah, penentuan kelulusan dari satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pasal ayat 9 ayat 7 huruf B dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran pada kelas 5 dan kelas 6 untuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan untuk tingkatan kelas sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat dan sekolah menengah atas ini dilihatnya dari semua tingkatan. Kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sedangkan untuk SD ini berdasarkan Permendikbud itu kelas 5 dan kelas 6. Begitupun juga di pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013 halaman 69 di sini ya. Di sini di halaman 69 di sini ada mekanisme kelulusan. Bahwa seperti halnya kenaikan kelas, penentuan kelulusan ditentukan oleh satuan pendidikan. Di sini juga sama, kelas 5 dan kelas 6 untuk sekolah dasar. Dan setiap tingkatan kelas untuk SMP dan SMK. Jadi sudah jelas ya aturan dasar hukumnya. Baik, kembali lagi di sini. Jadi ini ya Permendikbudnya. Lalu memperhatikan prosedur operasional standar. Jadi ada FOS, PSAJ, lalu ada berdasarkan rapat Dewan Guru. Nah, sebelum dikeluarkan surat ini harus ada dulu rapat tentang penentuan kelulusan bersama Dewan Guru berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2022 dan panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013. Memutuskan pertama nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran adalah peserta didik. Di sini ya, dijelaskan, ditulis saja seperti ini. Yang kedua, nama-nama peserta didik sebagaimana disebut berdasarkan analisis kriteria kelulusan nyatakan lulus atau tidak lulus sebagaimana tersebut pada lampiran pada kolom kelulusan. Apabila terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan dibetulkan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Di sini diisi tanggal dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Untuk lampiran keduanya, di sini ada lampiran keputusan kepala, nomornya sama dengan nomor yang di atas ya, nomor surat di atas, tanggalnya 10 Juni. Di sini ada daftar kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2003-2024. Di sini ada nomor induk peserta didik, NISN, nama, rata ijazah, kelulusan. Di sini keterangannya lulus atau tidak lulus.
Nah, ini sebagai contoh saja ya, rekan-rekan. Nah, sebagai bahan, tentunya ketika rapat itu, yang pertama ada notulen rapat. Notulen rapat di sini diisi ada siswa yang menyelesaikan seluruh program pembelajaran kelas 6 berapa orang laki-laki. Ada siswa nilai sikap atau perilaku sangat baik, baik ini berapa orang. Siswa yang mengikuti penilaian summatif akhir jenjang berapa orang. Siswa yang dinyatakan lulus berapa orang. Tentunya diisi di sini. Selanjutnya di penutup hasil rapat diumumkan tanggal 10 Juni. Karena kelulusannya di 10 Juni ya. Ditetapkan ada pimpinan sidang dan ada notulen. Selanjutnya selain notulen ada juga daftar hadir yang harus disiapkan. Ada daftar hadir, ada berita acara rapat pleno kelulusan. Di sini ada rapat berita acaranya ya. Ini contoh saja. Jumlah peserta didik. Misalkan ini yang dinyatakan lulus ditandatangan oleh kepala sekolah atau pimpinan sidang dan notulen. Selanjutnya untuk personal surat keterangan kelulusan ini dengan nomor surat baru ya, nomor surat baru lanjutan dari surat keterangan kelulusan dari kepala sekolah. Yang bertanda tangan di bawah ini nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, NIS, nomor induk siswa atau nomor induk peserta didik, NISN. Ini dinyatakan lulus berdasarkan SK tadi. Nomornya yang tadi, tanggal 10 Juni 2024. Nah, ini sebagai bahan ada nilainya. Atau cukup dengan rata-rata saja. Atau cukup dengan rata-rata saja. Bahwa di sini juga diberi contoh. Cukup dengan rata-rata saja. Ini hak cukup. Tapi sebagai bahan kita bisa melengkapkan hal ini. Jadi ada surat penetapan lulus dari kepala sekolah, baru surat kelulusan. Nah, ini diberikan kepada siswa, sedangkan ini untuk disimpan sebagai dasar hukum kita melaksanakan penentuan kelulusan di sekolah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.